Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah di sini. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran tools aplikasi Nmap. Setelah teman-teman mempelajari atau menonton dua video sebelumnya, sekarang di video kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan host discovery atau mencari sebuah host yang ada di dalam jaringan. Ada beberapa perintah yang akan kita bahas di sini. Jadi, teman-teman tonton video ini sampai dengan selesai ya. Perintah pertama adalah melakukan list terhadap target-target tertentu. Jadi, kita hanya membuat daftar dari target-target saja. Nah, tanpa melakukan scanning. Nah, untuk perintahnya kita gunakan nmap, kemudian minus S kecil L besar, kemudian target IP-nya berapa, boleh individu, boleh range IP. Nah, untuk menggunakan range IP kan teman-teman sudah pelajari, kita gunakan 172.30.32.1 sampai dengan misalkan titik 10, kemudian kita enter. Jadi dia tidak melakukan scanning, tetapi hanya melakukan listing saja terhadap target-targetnya. Hasilnya seperti di depan. Kemudian perintah kedua adalah kita akan melakukan host discovery saja tanpa melakukan port scanning atau menonaktifkan port scanning. Jadi kita tidak akan melakukan scanning terhadap port dari komputer target. Perintah yang kita gunakan adalah nmap, kemudian minus S kecil N kecil, spasi, kemudian targetnya. Misalkan 172.30.32.1 sampai dengan 10. Kemudian kita enter. Maka perintah ini akan menghasilkan target atau host-host mana saja yang up atau yang sedang online. Jadi tidak akan ditampilkan port-port yang terbukanya apa, yang filter apa, yang tertutupnya apa, dan seterusnya. Jadi hanya hostnya saja. Kalau teman-teman ingin menggunakan sebaliknya, artinya apa? Artinya teman-teman ingin melakukan scanning terhadap port dari host saja, tapi menonaktifkan host discovery-nya. Jadi kebalikan dengan perintah minus SN ini. Nah, di nmap itu ada, namanya adalah minus P besar N kecil. Perintahnya seperti ini, nmap minus P besar N kecil, kemudian target hostnya berapa, 32.1 sampai 10, kemudian enter. Maka yang ditampilkan di sini adalah scanning dari port-port yang terbuka dari sebuah host. Kemudian perintah berikutnya adalah kita ingin melakukan discovery terhadap port-port tertentu dari sebuah host. Nah, di sini port-portnya ada dua. Yang pertama itu kita gunakan TCP SYN atau TCP synchronous. Yang kedua kita gunakan TCP ACK atau TCP acknowledge. Nah, apa itu SYN, apa itu ACK? Teman-teman harus pelajari lagi apa yang disebut dengan three-way handshake di dalam jaringan komputer. Nah, untuk yang TCP SYN, kita akan gunakan perintah sebagai berikut. nmap, kemudian minus PS. Jadi P besar S besar itu adalah discovery port khusus untuk TCP SYN. Maka kita akan tentukan TCP port yang ingin kita scanning, misalkan 22 sampai 25. Kemudian juga saya ingin 80 misalkan. Kemudian spasi, terus targetnya 172.30.32.1 misalkan sampai 3 deh ya. Jangan terlalu banyak. Nah, maka dari IP 1 sampai dengan 3 itu kan artinya ada 3 IP address. Dari 3 IP address ini hanya ada satu host yang up, yaitu alamatnya 172.30.32.1 dan
port-port yang terbukanya seperti di depan. Ini untuk penggunaan TCP SYN. Sedangkan untuk penggunaan TCP ACK, kita masih gunakan perintah yang sama, kemudian hanya komennya saja kita rubah. Jadi minus P besar A besar. Jadi untuk caranya sama. Kecuali kalau teman-teman ingin ganti port nomornya berapa, silahkan diganti saja. Di sini saya gunakan port nomor yang sama ya. Kemudian kita enter. Dan hasilnya seperti di depan. Artinya, host dengan IP 172.30.32.1 ini dia bisa kita scan menggunakan TCP SYN ataupun TCP ACK. Karena dia akan mengembalikan nilai port-port yang terbukanya seperti apa. Kemudian ada satu lagi nih, untuk menemukan port-port tertentu dengan menggunakan UDP. Kalau dua sebelumnya tadi kan menggunakan TCP, SYN dan TCP ACK. Kemudian yang sekarang kita gunakan UDP. Untuk UDP itu tidak ada SYN, tidak ada ACK. Ya, jadi kalau kita bicara tentang metode komunikasi UDP itu tidak menggunakan three-way handshake, jadi tidak ada SYN, tidak ada ACK, tidak ada FIN dan seterusnya. Jadi kita hanya gunakan UDP saja. Nah, untuk perintahnya sama saja sebenarnya, hanya komennya yang harus dirubah. Untuk UDP kita gunakan P besar U besar. Untuk nomor portnya silakan teman-teman juga tentukan sendiri. Di sini saya ambil contoh sesuai dengan yang contoh-contoh sebelumnya. Kemudian kita enter. Hasilnya seperti di depan. Jadi ternyata host dengan IP 172.30.32.1 ini dia juga bisa kita scan dengan menggunakan UDP. Berikutnya, kita akan melakukan discovery terhadap ARP atau Address Resolution Protocol yang ada di dalam jaringan lokal kita. Nah, perintah yang kita gunakan adalah nmap, kemudian minus PR, P besar, R besar, kemudian targetnya berapa? Misalkan 172.30.32.1 kita gunakan prefix deh ya, misalnya prefix 24 deh misalkan ya, kita ambil kelas C kemudian enter. Nah, hasilnya seperti di depan. Dia akan mencari IP address sebanyak 256, kemudian hasil dari temuan ARP nya dia hanya menemukan satu host yang up. Jadi kalau di dalam jaringan lokal ini ada 10 atau 20 komputer yang sedang up atau host yang sedang up, maka nanti akan ditampilkan 10-10-nya host yang up tersebut. Kemudian untuk perintah yang terakhir adalah saya ingin melakukan discovery host tanpa menggunakan DNS resolution. Jadi saya tidak mau menampilkan DNS. DNS itu seperti apa, Pak? Contohnya seperti di depan ini. Nah, ini adalah DNS dari komputer atau host target. Maka untuk perintahnya saya gunakan nmap spasi 172.30.32.1. Misalkan kita tembak ke satu host saja ya. Kemudian perintahnya adalah minus n. Kemudian kita enter. Nah, sekarang nanti hasilnya teman-teman perhatikan baik-baik perbedaan antara hasil yang di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di atas, nmap scan report for doi.mshome.net ini ada nih domain name-nya. Sedangkan yang di bawah, nmap scan report for langsung ke IP address tanpa melakukan resolution DNS-nya. Nah, secara default nmap itu dia menggunakan DNS resolution. Jadi kalau teman-teman ingin mendisable-nya, tinggal gunakan minus "-m". Oke, itu saja untuk pembelajaran kita tentang perintah-perintah dasar nmap khusus untuk melakukan discovery host atau host discovery. Di video berikutnya kita akan bahas teknik-teknik penggunaan nmap ini yang lain, dan tonton terus video-video playlist tentang nmap ini, dan
support terus channel Dodi Ferdiansyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.